Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji utawi piro-piro kesunane haji. Sab'un iku ono pitu. Ahaduha utawi salah sijine sab'un. Utawa sunanul haji al ifradu iku haji ifrad. Wa huwa utawi ifrad taqdimul haji iku dhisikno haji alal umrati ing atase umrah. Bi ayyukhrima gambare yen to ikhram sapa iki haji to sapa muhrim awalan ing dalam kawitane bil haji kelawan haji mimmiqatihi saking miqote iki haji. Wa yafrugha lan yento rampung sapa iki muhrim minhu saking al haji. Tsumma yakhruja nuli metu sapa iki muhrim mim Makkah saking Mekah ila adnal hilli tumeka maring lebih cedheke tanah halal. Fayukhrima nuli ikhram sapa iki muhrim bil umrati kelawan umrah wa ya'tiya lan yento nekakno to nglakoni sapa iki muhrim bi amaliha kelawan amalane umrah. Walau akasalan lamun malik sapa iki muhrim lam yakun mengko ora ana sapa muhrim mufridan iku wong kang haji ifrad. Kesunahan haji yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad itu maksudnya adalah mendahulukan ikhram haji daripada ikhram umroh. Nah, kalau sekarang ini kan rata-rata ya, apalagi haji reguler. Haji reguler itu kan datangnya sebelum 9 Dzulhijjah itu sudah dapat berapa hari gitu. Mereka ini jamaah haji reguler itu datangnya kan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah mereka berangkat ke tanah suci, terus daripada tidak ngapa-ngapain di sana, ya, mereka umroh dulu. Nah, kalau umroh dulu mengakhirkan haji, ini haji tamattu. Kena denda. Karena apa? Pelanggaran. Soalnya apa? Di musim haji kok melakukan umroh, ini pelanggaran. Maka dikatakan haji tamattu. Kalau haji tamattu ini kena dam, ya. Nah, berupa apa? Berupa bayar kurban yang paling murah wis. Tapi ya suka-suka sih, boleh kurban yang mahal. Misalkan orang itu kaya kemudian kurban onta atau kurban sapi, kurban kurban kambing juga boleh. Famastaisara minal hadi. Kemudian kalau nggak mampu, misalkan uangnya menipis buat beli kambing eman, ya, maka dia ini harus puasa 3 hari di masa haji, kemudian 7 hari ketika pulang ke tanah air. Nah, itu disunahkan seperti diwajibkan membayar dam seperti itu. Ya. Kalau haji ifrad yang nggak kena dam. Jadi ketika datang ke Mekah nggak langsung umroh. Misalkan datangnya ini tanggal berapa biasanya? Mungkin akhir-akhir Dzulqa'dah ya.
sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah atau 20 Dzulqa'dah. Jadi kalau mau haji itu jeda waktunya ini masih agak panjang. Nggak ngapa-ngapain di situ sudah. Hanya selfie, teman. Hanya ziarah saja ya. Nggak umroh. Ini nggak kena dam. Karena apa? Ini haji ifrad. Lah kalau dibalik ya jadi haji tamattu. Terus kiron, ya, haji kiron ini juga kena dam. Haji kiron itu bagaimana penggambarannya? Orang itu ketika sampai di mikot, yang kemarin kan sudah ya, mikotnya itu kan ada yang Yalamlam, ada yang di Juhfah dan lain-lain ya. Itu ketika sampai di mikot, niatnya langsung dua, langsung niat haji plus umroh. Ya ini kena dam ya. Wasani utawi kang kaping pindho at-talbiyatu iku maca talbiyah. Wa yusannu lan disunnahno al-iktsaru apa ngakeh-ngakehno minha saking talbiyah fi dawamil ikhrami ing dalem langgenge ikhram. Wa yarfa'u lan bangetno ar-rajulu sapa wong lanang sautahu ing suarane iki ar-rajul biha kelawan at-talbiyah. Wa lafdhuha hale utawi lafati talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafadznya ya, jadi harus betul-betul dihafal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini orang Jawa ini kalau kecilnya nggak pernah ngaji ya agak angel. Agak sulit ya. Nah, apa kalau makanya sekarang itu alhamdulillah ya, TPG itu sudah maju. Tapi sayang ya, kalau di sekitar kami ini banyak anak kayak kalau ngaji itu nggak sampai mahir, sayangnya itu. Jadi ngajinya masih banyak kekeliruan di mana-mana. Ngaji itu harusnya sampai mahir, ya. Sampai bisa membaca dengan baik ahkamun nun wal mim ya wat tanwin itu harus benar-benar dikuasai. Kemudian panjang pendek atau mat dan qasr itu harus dikuasai semuanya. Terlebih-lebih kalau bisa menguasai tafsirnya. Nanti apa? Kalau menentukan wakaf dan ibtidah pada waktu ngaji itu enak. Kalau orang nggak pernah ngaji, suruh ngapalkan labbaik Allahumma labbaik, apalagi sudah tua, ya. Biasanya ya keliru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik lama-lama baik. Ini disunahkan ya untuk talbiyah seperti ini. Kemudian wa idza faragham lan ing dalem nalikane wis rampung sapa iki muhrim minat talbiyati saking talbiyah sholla mongko maca sholawat sapa muhrim haji ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala lan jaluk sapa iki muhrim haji Allah ing Allah taala halimah luhur Allah sapa Allah al jannata ing swarga waridwanahu lan ridhoni Allah.
Wasta'adza lan nyuwun baureksa sapa iki muhrim bihi kelawan Gusti Allah minan nari saking neraka. Ya. Setelah selesai talbiyah baca sholawat. Ya. Baca sholawat kemudian minta kepada Allah, minta akhirat, bukan minta kepentingan dunia. Jadi mayoritas yang harus kita minta, permintaan kita itu doa kita adalah doa akhirat. Jangan hanya berdoa dunia. Harus doa surga, ridho Allah, dan harus minta perlindungan dari neraka. Eman ya, kalau sudah sampai ke sana hanya minta dunia. Dunia kan nggak lama. Yang lama itu kan alam barzakh. Selama belum kiamat, kita hidup ini paling lama adalah di alam kubur. Nabi Adam itu sudah berapa ribu tahun ada di alam kubur. Kemudian Sayyidina Hamzah ini sudah 1400 tahun ada di alam kubur. Jangankan Sayyidina Hamzah, mbah kita. Mbah kita itu dulu hidupnya berapa tahun? Mungkin 70 tahun. Ketika mereka wafat, kita kan tidak tahu. Belum lahir kadang-kadang. Nah, sampai sekarang umur hidupnya dengan umur ada di dalam kubur banyak mana? Ya, rata-rata ya paling banyak adalah hidup di alam kubur itu. Jadi eman ya, sayang sekali kalau hanya minta urusan dunia. Ada orang itu sudah jadi wali, tapi kesalahannya dia tidak pernah minta akhirat. Akhirnya matinya su'ul khotimah. Ada salah satu wali dari Bani Israel yang bernama Bal'am. Bal'am ini kalau berdoa itu mustajab. Kun fayakun doanya. Ya, kalau sudah ngaji kitab Taurat itu yang datang 12.000 orang. Nah, kesalahannya dia ini adalah doanya nggak pernah doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi doanya hanya untuk urusan dunia. Nah, ini gara-gara hanya berdoa dunia, matinya ini mati su'ul khotimah. Kenapa kok bisa mati su'ul khotimah? Awalnya dia ini kan diminta oleh orang-orang kafir, doakan kami supaya menang dalam peperangan. Perang melawan siapa? Nabi Musa. Jadi Bal'am ini umatnya Nabi Musa. Akhirnya nggak bisa ya. Saya cuma wali, Musa Nabi, pasti kalah saya. Ada orang kafirnya pulang. Habis itu datang lagi bawa sembako dan oleh-oleh, ada uang dan lain-lain. Waduh, bingung dia ya. Ya opoi. Istrinya ngomporin, eman bah, ini sembako, ini uang berapa peti itu. Sudah doa saja, enggak usah takut. Doa sampean kan pasti enggak mustajab, ambil uangnya saja kata istrinya ya. Kesalahan lagi ini ya. Kesalahan nuruti perempuan. Akhirnya berdoa betul ya. Berdoa betul, ketika berdoa ya yang doanya melawan Nabi ya dia langsung kualat ya. Kena batunya. Lidahnya keluar sampai dada. Aduh, hancur akhiratku sekarang katanya ya. Ya sudah gini, doaku nggak mustajab, saya sekarang kualat. Supaya kalian ini nggak mudah ditaklukkan oleh pasukan Bani Israel, pasukannya Nabi Musa. Pancing pasukan Nabi Musa itu dengan wanita-wanita cantik yang buka-buka aurat. Nanti kalau sampai ada perzinahan, turun azab. Nah itu Nabi Musa Nabi Musa ini ketika berperang bingung. Lapor sama Jibril. Jibril, kenapa kok sulit sekali menaklukkan orang kafir di sini?
kok banyak peristiwa yang menyulitkan, ada yang kena azab, ada yang kena ini. Kenapa ini? Katanya malaikat Jibril, ini ulah umatmu ini. Siapa? Bal'am. Dia berdoa kemudian membocorkan rahasia. Hah? Dia siapa? Apakah dia nabi? Dia cuma wali. Lah saya nabi. Mustajab mana doanya? Ya mustajab nabi. Langsung berdoa Nabi Musa. Ya Allah, cabut iman dari Bal'am. Akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, ini kesalahannya apa? Salah satu kesalahannya adalah tidak pernah berdoa untuk akhiratnya. Nah, ini hanya berdoa, ya Allah, Mercedes-Benz, Yang Innova, Toyota Alphard, dan lain-lainnya. Nggak pernah, ya Allah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, nggak pernah. Wah, ini gawat ini. Terus kalau sholawat itu ada kisahnya. Kalau tidak salah itu ada seorang ulama bernama Imam Ibnul Mubarak. Ya. Ketika tawaf, ada orang nggak baca talbiyah. Hanya baca sholawat saja. Ya. Terus ditegur, kok nggak baca talbiyah toh? Kok sholawat tok itu gimana? Terus orang ini menoleh. Kalau sampean bukan Ibnul Mubarak, tidak akan saya jawab. Sudah, kita selesaikan tawaf. Habis itu, setelah selesai tawaf, nah, langsung minggir. Kenapa saya membaca sholawat? Ini ada kisahnya. Ya. Tapi kisah ini jangan sampai diambil sisi negatifnya. Ya. Harus sisi positifnya. Sisi sholawatnya yang harus diambil. Saya itu dulu tahun kemarin dengan bapak saya haji. Bapak saya itu punya dosa besar. Dosa besar yaitu suka makan riba. Suka hutang kepada rentenir. Kalau sekarang hutang bank. Alamat bangkrut. Orang itu ala kadarnya aja, nggak usah hutang-hutang bank. Ya. Jadi ketika haji pada waktu itu, bapak saya ini adalah pemakan riba. Mati. Wajahnya berubah menjadi jelek. Menyeramkan. Mirip-mirip binatang katanya wajahnya itu. Susah saya ya. Ketika saya ada di samping jenazah bapak saya itu di keadaan tertidur tapi setengah sadar. Tiba-tiba ada orang datang ya. Katanya orang ini sambil memegang wajah dari bapak saya, diusap wajahnya. Tuh, dalam mimpi ini. Langsung bapaknya ini wajahnya berubah menjadi baik lagi, nggak menjadi buruk. Loh, siapa sampean kok menolong saya? Menolong bapak saya, kenapa ini? Bapakmu dulu itu ketika hidup memang suka makan riba. Tapi beliaunya ini suka memanggil nama saya, suka menyebut nama saya 1000 kali setiap hari. Ternyata yang datang dalam mimpi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Bapaknya ahli sholawat walaupun pemakan riba. Itu dosa yang sedemikian besar diampuni oleh Allah. Ini keuntungan dari sholawat. Keuntungan sholawat itu walaupun dibaca dalam keadaan tidak ikhlas tetap dapat pahala ya. Misalkan pernah ada kawan pada waktu perjalanan karena dia ini satu bis dengan si doi. Satu bis dengan si doi. Pada waktu itu bisnya ini ada mic-nya yang untuk pengumuman terus disetel karaoke kan. Sudah ya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Katanya kawan-kawan ada si doi itu dienak-enak no katanya. Ya Habib ya Muhammad. Ya walaupun bersolawat gara-gara ada si doi, ya tetap dapat pahala. Inilah keuntungan dari solawatnya. Dan kita membacanya juga tidak wajib tidak wajib punya wudhu. Dan semuanya pasti hafal. Tapi kalau Al-Quran memang pahalanya besar ya. Apalagi dibaca dalam sholatnya. Pahalanya besar. Nilainya 100 kali lebih banyak. Satu hurufnya. Ya. Tapi kan ya jarang yang hafal. Paling kulhu. Atau Al-Fatihah gitu ya. Tapi kalau sholawat Masya Allah ya ini. Wathalithu utawi kang kaping 3 tawaful qudumi iku tawaf qudum. Wa yahtasulan dadi terkhusus apa tawaf qudum. Bihajin kelawan wong kang haji dakhala kang mlebu sapa haj Makkah ing kota Mekah ing dalam kota Mekah qoblal wukufi ing dalam sadurunge wukuf bi Arafata ing dalam tanah Arafah. Wal mu'tamiru utawi wong kang ibadah umroh idza tafa iku ing dalam nalikane tawaf sapa iki mu'tamir lil umrati krana umroh ajza'a mongko nyukupi apa tawaf an tawafil qudumi saking tawaf qudum hu ing mu'tamir. Kemudian yang ketiga adalah tawaf qudum. Tawaf qudum untuk haji untuk jamaah yang sudah masuk kota Mekah sebelum wukuf. Sebelum wukuf di Arafah. Kalau setelah wukuf ini kan tawaf ifadah. Ya. Kalau sebelum wukuf berarti belum dia ini belum belum melaksanakan ikhram haji. Jamaah haji yang baru datang belum ikhram lalu masuk kota Mekah. Dia ini tawaf disunahkan untuk tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Nah itu ya. Kalau masjid kita di Nusantara ini dan masjid-masjid yang lain penghormatannya kan sholat. Sholat tahiyatul masjid ya. Tapi kalau Masjidil Haram ini punya keistimewaan sendiri. Ya. Punya tata cara sendiri. Yaitu tahiyatnya atau penghormatan untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Ya. Tuh. Warabi'u wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.